Pertama sekali, tadi itu ada PK Persembahan Kasih itu datangnya dari tempat pelayanan kami, namanya Christ Center Ministry. Ya, itu dari pelayanan kami. Ya, pertama sekali tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada National Board, kemudian panitia regional Jatim, ya, convention. Terima kasih atas undangan sehingga saya bisa berdiri di depan sahabat-sahabat sekalian. FGB men, be strong in the Lord. Ya, selamat sore orang-orang terbahagia. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang FGB men, ya, kita mengapa disebut orang terbahagia? Ini harus kita tahu. Tapi terus terang, saya dari depan ini mau berkata kepada semua yang ada, yang hadir, ya. Sejak saya pensiun dari TNI, saya bergabung di tahun 2012 sebelum pensiun. Saya pensiun tahun 2014. Saya melihat teman-teman semua ini ya. Terus terang saya terkagum-kagum. Beri tepuk tangan dong. Kenapa saya kagum? Karena di luar sana, semua kalau ada bayarannya baru mau bergerak. Tapi di sini, bahkan mengeluarkan biaya bergerak. Habis waktu, habis segalanya, semuanya dengan senang hati. Betul? Nah, inilah kesetiaan dari orang-orang ya yang terbahagia ada di FGB Men. Luar biasa, ya. Kemana saja ditempuh, luar biasa, luar biasa. Dan tanpa diberi apa-apa. Tapi hatinya luar biasa gembira, ya. Jadi ini dahsyat sekali. Nah, kebetulan saya diberi, bisa ditampilkan topiknya? Saya diberi topik oleh panitia, ya, faithfulness. Asal katanya faith, ya, bisa dikatakan keyakinan, iman, percaya, ya itu. Faithfulness, kesetiaan. Jadi kita mau lihat saudara-saudara semua adalah orang-orang yang setia, ya. Dan pertahankan kesetiaan ini di dalam pelayanan di satu wadah namanya Full Gospel. Luar biasa. Saudara, udah tampil belum? Tayangan yang saya berikan. Jadi saudara, saya coba lihat di ini slide saya juga di sini. Ini luar biasa, topik ini sangat luar biasa teman-teman sekalian. Sudah tampil saudaraku belum? Sebentar teman-teman. Saya sudah berikan ini ke panitia. Ya, faithfulness. Jadi begini teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Saya harus lihat jam juga ya. Saya harus lihat jam. Siapa yang minta lahir di bumi ini saudaraku? Ada? Ada dari saudara yang bilang sama Tuhan minta ada di bumi ini? Enggak ada. Semuanya agenda Tuhan. Perencanaannya dari Tuhan. Ada amin? Jadi semuanya datang dari Tuhan saudaraku. Dan ada ketetapan Tuhan, ada janji Tuhan kepada umat ciptaannya. Ada amin? Maka, ini dia ya. Maka tidak salah saudaraku di kitab Kejadian. Ini adalah rencana Tuhan, ya agenda Tuhan. Bukan agenda saudara dan saya, yaitu menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dia, diciptakannya laki-laki dan perempuan yang segambar dengan dia. Ya, kemudian apa? Beranak cucu. Ya, ini agenda Tuhan. Bukan agenda kita. Ya, kemudian apalagi? Ya, ini yang satu luar biasa. Efesus 1 ayat 4. Dikatakan apa? Sebelum dunia ada. Ya, orang Yahudi pada saat itu, saudara dan saya, kita semua telah diciptakan di dalam Kristus. Ya, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus apa? Untuk apa? Kudus dan tak bercacat celah. Jadi kekudusan dan tak bercacat celah bukan usaha kita. Karena kita diselamatkan itu atas kasih karunia. Ada amin saudaraku. Hanya saja orang yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki roh Allah. Tuhan menyertai kita. Dialah yang menggerakkan saudara dan saya. Karena Filipi 2 ayat 3 berkata.
Tuhanlah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan, sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Ini dahsyat sekali. Saya yakin orang-orang yang ada di Full Gospel adalah orang-orang yang punya komitmen, yang menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan ini tidak diam di diri kita. Makanya tadi ada agenda multiplikasi. Jadi kita semua digerakkan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan saudara dan saya, tapi karena ada Tuhan di dalam saudara yang menggerakkan saudara untuk bergerak. Luar biasa. Jadi saudara, lo mana tampilannya? Iya, di sini tampil. Nah, ini luar biasa. Yang setia sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara buka di berbagai versi, di situ terlihat Tuhanlah yang setia sejak awal sampai selama-lamanya. Karena kesetiaan Tuhanlah Allah yang roh, Allah sang firman. Karena tadi dia sudah punya rencana menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Ya, yang kudus dan tak bercacat celah. Bukan karena usaha kita. Maka dia turun ke bumi. Ya, dia mengosongkan dirinya karena dia memiliki kesetaraannya dengan Allah tidak dipertahankan. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu dikatakan demikian. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ya, dia mengosongkan dirinya, turun menjadi sama dengan seperti manusia, sampai rela taat, sampai setia mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita semua diciptakan, dilahirkan di dalam Kristus untuk menjadi manusia baru. Manusia lama sudah ditanggalkan. Kita sekarang adalah manusia baru. Jadi saudara dan saya, kita adalah manusia baru. Ada amin. Manusia roh. Karena Allah itu adalah roh. Betul? Maka saudara sudah segambar dan serupa dengan Allah yang roh. Karena saudara telah menjadi manusia roh. Maka di 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak boleh lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Bahkan kita juga tidak boleh lagi menilai Kristus dengan ukuran manusia. Karena Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh, Allah yang roh. Saudara dan saya, kita telah menjadi manusia roh. Maka kita telah segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Mari kita hidupi ini di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam firman, hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Kenapa kita dipimpin oleh roh? Karena kita telah menjadi manusia roh. Walaupun kita masih hidup di fisik ini. Ya, ini luar biasa. Nah, 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Pasti saudara termasuk di antaranya tentunya. Jadi kita ini sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Sangat dahsyat saudaraku. Ya, sangat dahsyat. Kemudian yang berikutnya, teman. Coba tadi. Ya. Jadi, nah, yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari kesetiaan itu sendiri. Yang pasti setia siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan yang setia. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, walaupun engkau tidak setia, tetapi dia, Kristus, Tuhan, tetap setia. Dan dia tidak bisa menyangkal dirinya. Amin. Jadi saudara, Tuhan yang setia. Tapi kita telah hidup di dalam Tuhan yang setia itu. Amin. Makanya kalau saudara setia, kenapa? Karena saudara hidup di dalam Tuhan yang setia. Wow, dahsyat sekali ya, saudaraku. Nah, saudara di sini. Jadi tujuan dari kesetiaan adalah keselamatan. Maka dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 9. Engkau telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Dah, keselamatan jiwa, saudaraku, inilah yang diselidiki oleh para nabi. Semua dulu menyelidiki apa keselamatan itu.
Jadi saudara, ternyata Tuhan memberikan free will kepada setiap manusia. Nah, makanya kita belajar firman, mendengar firman, dilayani, dan juga melayani apa? Untuk apa? Keselamatan jiwa kita. Supaya hidup kita day by day sampai suatu saat kita meninggal dunia. Itu kita bisa memberikan karya terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Ini yang Tuhan mau, saudaraku, ya. Jadi ini begitu. Makanya dikatakan di Efesus 2 ayat 8. Dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kamu. Bukan hasil usaha kita. Iman is talk about Christ. Bukan iman kita lebih hebat dari iman si B, si A. No. Iman is talk about Christ. Nanti teman-teman bisa baca lebih jauh. Galatia 3 ayat 22 sampai 27. Di sana saudara tahu iman itu adalah sebelum iman itu datang, kita dipimpin orang Yahudi pada saat itu dipimpin oleh hukum Taurat. Sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, Kristus menggenapkan semua hukum Taurat dalam kematiannya. Ada amin. Ini dahsyat. Next slide. Nah, di sini saudara, untuk memahami hal yang di atas tadi semua, butuh tadi yang dikatakan Pak Bernard apa? Renewing of your mind, metanoia. Jadi ada transformasi dalam pikiran kita. Karena Matius 13 ayat 23 berkata, ya, kita seperti tanah yang subur. Manakala ditaburi firman, waktu kita baca firman, mendengar firman, yang pertama apa yang harus terjadi? Mengerti. And then the next step, berbuah 100 kali lipat. 60-30 saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya semua yang ada di hadapan saya ini, sahabat-sahabat sekalian, kita adalah bisa mengerti kebenaran. And then kita berbuah. Berbuah dalam arti mengenal Kristus lebih dalam. Selanjutnya apa? Kita bergerak. Karena dia yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Luar biasa. And then, di Kolose, jadi kita perjanjian lama saudaraku. Di kita perjanjian lama Kolose 2 ayat 16 sampai 17 diceritakan bahwa semua yang tergambarkan di perjanjian lama adalah gambaran. Kristus adalah penggenapan dari semua yang tertulis di perjanjian lama. Ya, jadi Kristus dan tubuhnya yaitu mempelainya. Ini adalah penggenapan yang dahsyat. Yang itulah jadi agenda Tuhan. Sehingga kita menjadi satu dengan dia. Kita adalah tubuhnya, kita adalah jemaatnya. Kristus sebagai apa saudaraku? Kepala jemaat. Ada amin saudara. Dan ini yang digambarkan seperti apa? Suami dan istri. Ya, suami dan istri. Dan kemudian saudara di Roma, ya, transformation terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan sama dengan dunia, tapi sang firman yang merubah hidup kita. Ya, kita ikut apa yang Tuhan katakan dan Tuhan yang melakukannya. Kemudian dikatakan ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena Allah itu Allah yang setia. Karena kita memiliki Kristus sebagai Allah yang setia. Maka saudara yang menjadi anak-anaknya, menjadi jemaatnya, menjadi tubuhnya. Dia yang menjadi kepala. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama mengenakan apa saudaraku? Pikiran yang ada pada Kristus dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Itulah yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ini dahsyat sekali. Kristus adalah yang setia dan kita juga menjadi setia di dalam pelayanan kita. Lanjut. Nah ini saudara, ini gambaran yang penyelamatan dan yang luar biasa saudara. Saudara pernah baca di perjanjian lama cerita tentang Bahtera Nuh? Ya, itu semua diberikan kepada semua orang. Tapi berapa orang yang naik ke dalam Bahtera? Hanya 8 orang. Satu keluarga 8 orang. Maka semua mereka selamat. Bahtera is talk about apa? Is talk about Christ. Penggenapan dari Bahtera Nuh adalah Kristus, saudaraku. Kalau saudara tidak ada di dalam Kristus, maka saudara akan binasa. Ya, Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur, engkau carang-carangnya.
Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, maka engkau berbuah banyak. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, ini yang dahsyat. Di 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu, apakah engkau tidak tegak di dalam iman? Selidiki dirimu, apakah Kristus Yesus ada tidak dalam dirimu? Kalau tidak, engkau tidak tahan uji. Dan di dalam versi bahasa Inggris, New King James berkata, if Christ is not in you, you are disqualified. Saudaraku, kita didiskualifikasi. Saudara, luar biasa? Ya saudaraku. Dan ini saudara kesimpulan. Ya saya cerita kesimpulan, ini luar biasa. Saudara, untuk mengerti faithfulness, kesetiaan, apa? Tentunya butuh apa? Renewing of our mind. Ada amin, saudaraku? Kita butuh pembaharuan pikiran kita. Kalau enggak, kita enggak nyambung, saudara. And then apa? Kita mengerti hal-hal yang spiritual. Tadi yang dikatakan juga sama Pak Bernard. Hal spiritual inilah yang memimpin hidup kita dari hari lepas hari. Ada amin ya? Kemudian kita berbuah, kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita. Dialah yang setia dalam hidup kita. Dan saudara dan saya dan keluarga kita semua, kita telah hidup di dalam Tuhan yang setia. Ini yang dahsyat saudara. Ya, kemudian apa? Kita adalah sebagai keluarga, ya, keluarga yang telah hidup, kita keluarga yang telah menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Karena saudara dan saya telah menjadi manusia roh dan hidup di dalam Kristus Allah yang roh. Ya, dahsyat sekali. Kemudian apa di sini? Kitalah orang terbahagia. Be strong in the Lord. Luar biasa. Saudara dan saya orang terbahagia. Jadi tidak ada lagi orang yang susah di full gospel. Tidak ada orang yang jembrut, yang sedih. Karena kita orang yang terbahagia. Maka ekspresikan kebahagiaan saudara. Ya. Ekspresikan kebahagiaan saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri. So, selama kita dipercaya untuk hidup di bumi ini, sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. So, do the best in your life. Setiap ada pekerjaan, setiap ada tugas, apapun yang dipercayakan kepada saudara dan saya, do the best. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Karena Yesus turun ke bumi melakukan hal terbesar. Nah, Kristus yang sama ada hidup di dalam saudara, maka saudara juga akan memberikan yang terbaik. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Kemudian saudara adalah orang kudus. Ibrani 10 ayat 10 berkata, oleh rahmatnya saudara dan saya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, mohon maaf nih, kalau ada orang berkata saya orang berdosa, saya secara pribadi, saya sedih. Kenapa sedih? Waktu saudara kita berkata kita orang berdosa, kita mengkhianati karya salib Kristus. Karena Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sudah selesai. Waktu kita menangkap kebenaran, kita orang benar di dalam Kristus. Kita orang kudus di dalam Dia, maka hidup kita menjadi lebih benar, lebih luar biasa. Saya mengalami perubahan paradigma dalam pikiran saya waktu menangkap kebenaran ini. Jadi saya tidak pernah berkata saya orang berdosa. Dulu iya, sekarang gak pernah saya. Saya adalah orang yang telah dikuduskan, hidup di dalam Tuhan yang kudus. Saya orang yang telah dibenarkan, hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah kita, saudaraku. So, ini yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Kemudian, nah relasi saudara dan saya, sesuai Yohanes 4 ayat 24 berkata apa, saudaraku? Relasi kita dalam roh dan kebenaran. So, every time, di mana saja, kapan saja saudara memiliki relasi intim sama Tuhan. Dan hikmatnya turun kepada saudara dan saya. Ada amin ya? Luar biasa. Kemudian kita telah menjadi satu roh dengan Dia. Ya, satu roh dengan Dia. Satu roh dengan Dia. Dan end of me. Jadi saudara, kita telah berakhir. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berkata, aku telah mati.
oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati bersama Kristus di kayu salib, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan siapa saudara? Kristus yang hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyatakan dirinya bagi kita. Luar biasa. Jadi saudara, saya yakin dan percaya kalau kita the strong family, ya. Strong family itu apa? Keakuan kita sudah nggak ada, saudara. Karena Tuhan yang hidup dalam saudara dan saya, dengan di dalam istri kita, anak kita, dan ini yang harus kita hidupi. Pasti luar biasa. Tentunya orang-orang FGB Men keluarganya akan menjadi apa? Sumber inspirasi dimanapun keluarga itu ada, saudaraku. Ini dahsyat. Saya mengajak kita semua yang ada hidup di Indonesia. Saudara dan saya ada di Indonesia tidak secara kebetulan. Saudara tahu tantangan, challenge yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia tidak mudah. Untuk itu mari kita bersatu. Ya, anak-anak Tuhan harus menginspirasi Indonesia. Persiapkan anak-anak saudara, teman-teman kita yang masih muda untuk masuk di pemerintahan. Masuk di semua marketplace untuk meramu Indonesia dengan aroma kerajaan Kristus. Amin. Nah, ini yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, ya saudaraku. Dan sehingga kita betul-betul berdampak positif dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bahkan kita menyiapkan generasi ke generasi. Sehingga waktu kita suatu saat dipanggil oleh Tuhan, kita sudah plong, damai sejahtera. Benar-benar bukan hanya kita miliki. Kesetiaan yang Tuhan berikan, Tuhan yang setia, itu juga dimiliki oleh anak cucu kita. Sehingga mereka juga akan menjadi sumber inspirasi dimanapun mereka ada. Mereka akan menjadi berkat bagi Indonesia. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih sahabat sekalian. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.